berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Bersama lagi dengan Raise and God. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita akan membawa semua beban berat, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengundang kita semua. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan rindu kita semua mengalami kelegaan di dalam hadirat-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kerinduan Tuhan terhadap kami sungguh mulia, sungguh luar biasa. Tuhan ingin kami mengalami damai sejahtera-Mu, mengalami kelegaan di dalam Engkau. Tuhan ingin kami menjadi kuat, batin kami tangguh melewati semua pergumulan hidup, sehingga kami semua bisa terus melayani Tuhan. Kami semua terus bisa melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan produktivitas yang baik. Oleh sebab itu Bapa, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami ingin membawa semua pergumulan dan beban berat kami kepadamu. Dan kami sangat percaya malam hari ini Tuhan akan memberi kami semua kelegaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Kami siap Tuhan. Malam ini kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah sahabat dalam hidup kami, oh Yesus. Satu-satunya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Satu-satunya Tuhan yang kami percaya, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang dahsyat, hanya Engkau Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu Yesus, haleluya. Kau satu-satunya Tuhan, tak tergantikan bagi kami Yesus. Kau yang terutama, kami sembah Kau Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Jesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan.
Saudara-saudara, saya berjumpa orang tua yang seringkali punya mimpi besar untuk anak-anaknya dan mereka selalu berkata, anak saya harus sukses. Anak saya harus sukses, tidak boleh gagal. Satu semangat yang sangat baik. Tapi seringkali jadi bermasalah karena orang tua itu memahami kesuksesan dengan cara yang salah, yang membuat anaknya justru mengalami perjalanan yang penuh dengan duka cita, tertekan hidupnya. Mungkin kita bisa sharing malam hari ini kaitannya dengan kesuksesan dan contoh yang baru saja saya katakan tadi mungkin ada di sekitar kita cukup banyak atau mungkin beritanya juga banyak ya kalau kita baca di media ya. Iya Pak, itu kayak mungkin penyanyi-penyanyi atau K-pop ya Pak ya, itu artis gitu ya Pak. Nah memang biasanya kalau saya baca ya Pak, itu sudah mereka persiapkan jauh sebelumnya. Bahkan mungkin sejak anak itu dari masih kecil gitu Pak. Jadi secara fisik mereka buat, bahkan ada yang sampai mereka berani untuk operasi ini, operasi itu gitu loh Pak. Supaya terlihat sempurna gitu. Supaya nanti saat dia jadi artis itu menjadi idola banyak orang. Bahkan saya baca kadang-kadang ada memang orang-orang tua yang siap sampai dia pinjam uang gitu loh Pak untuk mempersiapkan anaknya ini supaya menjadi sukses, yaitu kesuksesan itu ya Pak ya, yang mungkin jadi salah mungkin ya Pak ya. Jadi sukses supaya bisa jadi artis terkenal, sukses supaya punya jabatan tinggi, sukses supaya jadi orang yang punya pengaruh besar, jabatan tertentu begitu ya. Sebenarnya apakah sukses itu ya? Kalau kita bicara sukses, keberhasilan itu mestinya kita ukur dari tujuan keberadaan kita sebagai manusia. Sebab yang disebut berhasil itu kalau sampai pada tujuan yang ditetapkan. Misalnya seperti ini, saya ingin membangun rumah. Ketika saya pengen punya rumah, kan saya punya impian. Saya pengen rumah seperti apa, tujuannya apa? Supaya rumah yang saya akan bangun itu dan keluarga saya, anak-anak saya bisa tumbuh dengan baik. Tujuannya adalah tempat tinggal, supaya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Saya bisa mengasuh anak-anak dengan baik dan keluarga kami menjadi bahagia. Makanya kemudian saya konsultasi dengan arsitek, kemudian kita diskusi apa yang harus dikerjakan, saya maunya apa, lalu pembagian ruangannya seperti apa. Semua sudut ruangan kita atur nanti rencananya seperti apa, karena kita pengen punya rumah di mana anak-anak bisa diasuh di tempat yang paling baik, yang membuat mereka sehat, itu kan tujuannya. Nah ketika saya kemudian mengumpulkan duit, saya cari tukang yang baik untuk bisa mengerjakannya, butuh waktu yang panjang untuk sampai akhirnya proses pembangunan rumah itu selesai. Kemudian saya bawa anak-anak saya, bawa keluarga saya menempati itu, dan benar ketika saya tinggal bersama dengan keluarga saya, anak-anak saya bisa saya asuh dengan baik, suasananya sehat, suasananya menyenangkan, keluarga kami bahagia. Ketika sampai pada tujuan yang ada dalam impian saya, maka saya berhasil. Keberhasilan itu selalu diukur dengan tujuan keberadaannya seperti apa. Kalau terkait dengan manusia, berarti apa tujuan keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini? Kalau bicara sukses, harusnya selalu dikaitkan dengan hal itu. Kalau punya jabatan, profesi tertentu, seperti itu kesuksesan yang sifatnya relatif. Sebab kalau bicara terkenal, ukurannya relatif sekali. Ada orang, ada artis yang terkenal, mungkin kalah dengan artis yang lain. Dia bisa bertahan setahun 2 tahun, setelah itu mungkin dia jadi tukang bubur. Tidak sukses selamanya.
Kalau orang punya jabatan, oke, sukses kalau orang bicara sukses. Tapi sampai berapa lama dia bisa pegang jabatan itu? Bisa saja ada masalah, akhirnya dia kena gusur. Atau kalau toh masa pensiun, dia juga harus tinggalkan jabatan itu. Itu semua sifatnya sangat relatif sekali. Jadi tidak kekal, akan berakhir pada masanya, bahkan kadang-kadang terlalu cepat. Terlalu cepat. Ketika kita meninggal, apakah kita menjadi orang yang sukses? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Makanya kita perlu mengerti sukses sejati dalam hidup ini. Melampaui yang sukses-sukses sementara tadi. Nah, bagaimana pandangan Alkitab mengenai kesuksesan itu sendiri, Pak? Kalau kita pelajari Alkitab ya, sukses itu sangat terkait sekali dengan bagaimana kita ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita sampai pada rencana Tuhan, kita akan sukses. Kita akan sukses. Ada beberapa ayat yang mungkin kita bisa fokus dan kita bisa mengerti sukses sejati di dalam Tuhan itu seperti apa. Sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami kesuksesan hidup. Walaupun secara sukses relatif tadi kita mungkin tidak seperti orang lain. Tetapi kita bisa ukur bahwa kita sudah sukses sebenarnya ya. Yang pertama dari Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tujuan Tuhan, kenapa dia melahirkan kita di dunia ini? Kenapa dia menebus kita di atas kayu salib? Tujuannya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Gambar Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah serupa dengan gambar Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah ini rusak. Manusia tidak lagi memancarkan keindahan, kemuliaan dan karakternya Tuhan. Tapi lebih memancarkan kehancurannya sebagai manusia dalam dosa. Bahkan kita akan temukan banyak manusia justru memancarkan gambaran dari setan. Dalam bayangan saya, ketika Tuhan dulu ciptakan manusia, hendaklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan diri kita. Dalam bayangan saya nih ya, mungkin Tuhan punya mimpi. Ketika manusia itu satu dengan yang lain ketemu, dia akan saling menyapa. Puji Tuhan loh, kalau saya ketemu kamu, aku ingat Tuhan loh. Karena setiap manusia memancarkan gambar kemuliaannya Tuhan. Diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tetapi sayangnya ketika manusia jatuh dosa dan dunia ini semakin rusak, manusia semakin berdosa, ketika ketemu satu sama lain, bukan kalau ketemu aku melihat Tuhan dalam hidupmu, tetapi ketika ketemu aku lihat setan dalam hidupmu. Bahkan ketika anak melihat ayahnya, melihat setan, bukan melihat Tuhan. Padahal dalam keluarga ilahi, seorang ayah itu memancarkan kemuliaannya Tuhan supaya anak bisa mengenal Tuhan. Ini yang membuat akhirnya nilai kesuksesan pun juga menjadi kabur. Kalau ingin menjadi orang yang sukses sejati, fokus pada pembentukan, pada pertumbuhan dan perubahan karakter serupa dengan Yesus Kristus. Mungkin kita tidak sukses dalam ukuran manusia, karena memang ada orang lain yang lebih sukses dari kita. Tetapi kita adalah manusia yang sukses kalau dalam jabatan kita saat ini, dalam berkat yang kita miliki saat ini, dalam popularitas atau pengaruh yang kita miliki saat ini, kita memancarkan karakter Kristus. Itu sukses yang sejati, melampaui jabatan, popularitas, dan kekayaan. Yang kedua, kita bisa baca Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus Kristus menebus kita
salah satu tujuannya apa? Bukan sekedar supaya kita mati masuk surga. Kan ketika kita percaya dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, kita tidak langsung mati, tidak langsung ke surga. Tuhan masih memberi kita kepercayaan untuk hidup di dunia ini. Kita nggak tahu kapan kita di dunia ini. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, jadilah orang yang sukses di mata Tuhan. Sukses di mata Tuhan apa? Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Jadi bagi orang yang di dalam Kristus, anak-anak Tuhan, melakukan pekerjaan baik itu sesuatu yang normal. Bahkan abnormal kalau orang Kristen tidak lakukan pekerjaan baik. Karena ketika kita berbuat baik, kita sedang bertumbuh dalam tujuan ilahi. Itu sukses sejati. Kita menjadi seseorang seperti mau Tuhan, karakter Kristus, gambar Allah. Kita melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan keberadaan kita di dunia ini, melakukan pekerjaan baik. Dua hal tadi, kalau kita lakukan, kita adalah orang sukses di mata Tuhan. Dan hasilnya pasti Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Jadi kesimpulannya, sukses sejati adalah ketika kesuksesan yang sifatnya relatif secara ekonomi, karir, profesi itu kita miliki, tetapi karakter kita terus terbentuk. Karakter Kristus tetap ada dalam diri kita, bahkan semakin berkembang dalam hidup kita. Dan melalui apa yang Tuhan sudah berikan, kesuksesan sementara tadi, kita bisa menaburkan kebaikan bagi banyak orang. Itulah sukses sejati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana saja berada, saudara mungkin saat ini merasa sedang gagal karena saudara ingin dapat promosi di pekerjaanmu, nggak dapat-dapat, bahkan sepertinya stagnan, tidak ada kemajuan, usahamu tidak ada kemajuan. Apa yang saudara upayakan sepertinya tidak ada hasilnya. Sehingga kita merasa menjadi orang yang sangat gagal. Jangan kecil hati, saudara tetap bisa menjadi orang yang sukses, fokus untuk proses pembentukan karakter Kristus di dalam hidupmu, dan fokus melakukan pekerjaan yang baik. Ketika kita fokus pada sukses sejati, maka sukses yang sementara akhirnya kebuka, dan ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam Yesus Kristus hal-hal yang sementara itu bukan menjadi dasar. Hal yang sementara itu bukan sesuatu yang pantas untuk kami kejar mati-matian. Tetapi hal yang sementara harus kami tempatkan di atas hal yang bernilai kekal. Kalau kami ingin mengejar kesuksesan, biarlah kami mengejar sukses sejati di dalam Tuhan. Apapun situasi yang kami alami saat ini, kondisi pekerjaan usaha apapun yang sedang kami alami saat ini, biarlah itu tidak mengganggu, tidak menghambat proses kami menjadi sukses sejati, menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam karakter, sifat, dan perbuatan kami. Tidak membuat kami berhenti melakukan pekerjaan yang baik dalam seluruh tingkah laku kami, termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan, kami tetap melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami fokus pada fokus sejati, pada kesuksesan sejati, maka Tuhan akan buka kesempatan-kesempatan bagi kami. Usaha kami mulai terbuka jalan keluar untuk mengalami kemajuan. Pekerjaan kami semakin produktif. Dan Tuhan semakin berkati kami. Karena Tuhan melihat kami adalah orang-orang yang bisa Tuhan percayai. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati para orang tua yang saat ini juga sedang bergumul karena anaknya sedang gagal dalam sekolahnya, anaknya dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bandel, dianggap tidak bisa lagi melanjutkan sekolah.
Bapa, mari Tuhan menghibur para orang tua, dan biarlah para orang tua mendapatkan arahan pimpinan dan hikmat Tuhan, bahwa mereka tetap bisa menyiapkan anaknya sukses dalam hidup mereka. Biarlah mereka semua fokus untuk menolong anaknya mengalami pertumbuhan dalam karakter Kristus. Biarlah anaknya diajar supaya selalu suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan buka jalan bagi para orang tua untuk bisa menolong anak-anaknya memiliki masa depan yang terbaik sesuai rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami doakan orang-orang yang sedang berjerih lelah, bekerja keras, yang mengharapkan perubahan nasib, perubahan masa depannya. Semua usaha yang baik yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Sehingga melalui pekerjaannya, melalui usahanya, melalui bisnisnya ada berkat yang mengalir, yang tercurah dari surga. Sehingga mereka semakin tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan seiring dengan itu mereka selalu ingat Tuhan, mereka selalu takut akan Tuhan. Karakternya semakin baik, karakternya semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga kembali teringat kepada saudara-saudara yang saat ini sedang sakit apapun, di rumah sakit maupun di rumah, keadaan apapun, kami sangat percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan mampu untuk menyembuhkan mereka. Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah saudara-saudara yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Sesuatu yang ajaib terjadi. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami dengan keberhasilan demi keberhasilan, sehingga bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa dan sharing, membutuhkan layanan konseling, saudara boleh menghubungi nomor WA yang ada di layar kaca saudara. Saudara bisa segera hubungin, kami akan terus mendoakan saudara. Pergumulan saudara menjadi bagian dari pokok-pokok doa kami semua. Dan saudara-saudara juga boleh menuliskan komentar di ruang komentar YouTube Diaspora TV. Sampai bertemu pada Raise and God selanjutnya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 4 ayat 9. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang